biasa. Kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di episode kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Ya, kita berjumpa Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuner, selamat malam dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di ulasan sepekan Tribun Ambon Podcast, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas kembali ya flashback apa saja yang sudah terjadi di sepekan terakhir ya di Maluku. Nanti akan ada informasi dari beberapa daerah ya Tribuners. Langsung aja kita ke informasi pertama ini dari Kota Ambon mengenai Pemkot Ambon yang memberi dana stimulan ke 13 korban kebakaran dan juga tanah longsor. Jadi Tribuners, Wali Kota Ambon ya Budawin Watimena ini memberikan bantuan dana stimulan kepada korban kebakaran dan juga tanah longsor dengan total ada 13 penerima yang terbagi 8 diantaranya itu ada korban kebakaran di Gang Bajau Batu Merah ya, dan juga 5 lainnya adalah rumah rusak yang tertindih longsor. Nah, penyerahan ini sendiri diberikan pada apel pagi jajaran pemerintah Kota Ambon di Balai Kota pada hari Senin 6 Oktober 2025 kemarin. Dan turut hadir dalam apel ini yaitu Sekretaris Kota Ambon, pimpinan OPD, kemudian ada camat, lurah, dan kepala desa, serta raja, lalu ada kepala sekolah dan juga kepala puskesmas. Wali Kota Ambon dalam pemberian bantuan ini, ia mengatakan bahwa pemberian bantuan ini merupakan kewajiban pemerintah untuk memastikan masyarakat yang menjadi korban bencana mendapat perhatian. Kemudian beliau juga menegaskan bantuan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab Pemkot Ambon dalam menyelesaikan seluruh tahapan penanganan pasca bencana, termasuk pasca kebakaran di Gang Bajau Batu Merah yang sempat menjadi sorotan publik ya beberapa waktu lalu. Menurut beliau juga setelah penyaluran bantuan tersebut, seluruh proses penanganan bencana alam maupun non-alam telah diselesaikan oleh pemerintah Kota Ambon. Kemudian Pak Wali berharap ya Tribuners bantuan yang diberikan dapat dimaksimalkan sebaik mungkin untuk upaya membangun rumah mereka kembali. Untuk yang merupakan korban tanah longsor, ya mungkin bisa mencari rumah yang lokasinya lebih strategis ya dan jauh dari kemungkinan terjadi bencana longsor. Nah, sebagai informasi tambahan Tribuners, ada sebanyak 8 unit rumah warga kawasan Gang Banjo RT 003 RW 003 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimo Kota Ambon yang ludes terbakar pada hari Rabu 20 Agustus lalu. Untuk korban tanah longsor itu salah satunya yang terjadi di kawasan Puncak Asmara ya di Gunung Malintang, Kebun Cengkeh ya. Dan untuk lokasinya sendiri hingga saat ini tuh masih dalam proses perbaikan ya, dan jalan tersebut hingga saat ini hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Itu pun harus ngantre-ngantre ya Tribuners, sementara untuk kendaraan roda 4 itu belum bisa melewati area tersebut. Nah, berikutnya ini kita punya informasi yang terjadi di hari Selasa. Ada kebakaran yang terjadi di Pertamina SPBU Kebun Cengkeh Tribuners, dan dugaannya itu adalah korsleting listrik. Ya, jadi Tribuners seperti yang kalian tahu, mungkin juga sudah mengikuti, bahkan ada yang
mungkin sempat melintas ya saat kejadian tersebut. Jadi memang kebakaran yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Kebun Cengkeh pada Selasa 7 Oktober kemarin itu terjadi di papan nama ya yang bertuliskan Pertamina di depan gedung SPBU. Nah, untuk dugaan penyebab kebakaran itu karena adanya arus pendek atau korsleting listrik yang terjadi pada papan nama tersebut. Namun kebakaran yang terjadi kurang lebih sekitar 15 menit itu Tribuners berhasil ya dipadamkan oleh karyawan SPBU Kebun Cengkeh. Dan dari penuturan manajer SPBU Kebun Cengkeh sendiri, Endah ya saat diwawancarai itu mengatakan bahwa ada kemungkinan korsleting listrik, tapi alhamdulillah apinya sudah bisa dipadamkan dan membutuhkan waktu selama 15 menit. Nah, beruntung Tribuners dalam insiden ini tidak ada korban jiwa ya, namun kejadian ini tentu menimbulkan kepanikan ya terhadap orang-orang sekitar wilayah tersebut. Dan kalau dilihat ya Tribuners untuk kebakarannya sendiri itu hanya menghanguskan tulisan Perta, sementara tulisan Minanya itu masih utuh. Dan alat yang digunakan ya Tribuners untuk memadamkan api itu ada 4 tabung APAR ya, alat pemadam api 9 kg, kemudian 1 tabung APM 75 kg dan juga CO2 6,5 kg. Nah, Ibu Endah ini juga menyebutkan bahwa sempat ada 2 mobil pemadam kebakaran yang siap untuk memadamkan api. Namun karena dugaan penyebabnya itu ada pada korsleting listrik sehingga tidak disarankan untuk menggunakan air. Tetapi tadi ya mereka menggunakan CO2. Dan setelah api berhasil dipadamkan, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan ya Tribuners. Tapi sekali lagi ya alhamdulillahnya beruntungnya tidak ada korban jiwa dan kebakaran juga tidak terjadi begitu lama ya, hanya 15 menit dan berhasil dipadamkan. Dan ya seperti pada umumnya kalau ada kebakaran pasti ya masyarakat sekitar langsung berkerumun dan menyaksikan sehingga sempat mengakibatkan kemacetan di sekitar area tersebut. Next Tribuners, ada informasi ini masih dari Kota Ambon lagi ya, mengenai Menkom Digi yang meresmikan SMA Siwa 5 Ambon menjadi sekolah Garuda dan ada 80% siswa yang mendapat beasiswa. Wow. Inisiatif strategis pemerintah untuk mencetak generasi muda dan unggul secara global Tribuners dimulai dari Indonesia Timur. Jadi pada hari Rabu 8 Oktober kemarin Tribuners Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Ibu Mutia Hafid meresmikan SMA Negeri Siwa 5 Ambon sebagai salah satu titik peluncuran sekolah Garuda. Nah, kunjungan kerja ini menandai langkah awal ya program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan mempersiapkan siswa bersaing di kancah internasional. Dan SMA Siwa 5 Ambon ini terpilih sebagai salah satu dari 12 sekolah Garuda transformasi yang diluncurkan serentak di 16 lokasi seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Menkom Digi Mutia Hafid menekankan bahwa sekolah Garuda merupakan implementasi dari visi Presiden RI Prabowo Subianto. Beliau mengatakan bahwa ini sesuai dengan harapan Bapak Presiden agar melahirkan lebih banyak siswa-siswi berprestasi yang mampu menembus universitas-universitas terbaik dunia. Semoga ya nanti ada
Siswa dari SMA ini ya, SMA Siwa 5 yang sudah bertransformasi ini, mungkin ada yang bisa kuliah di Harvard University atau Stanford, ya kan, universitas-universitas terbaik dunia. Mungkin juga ada yang di mana, Columbia University ya. Beliau menegaskan bahwa siswa dari wilayah timur seperti Maluku memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan juga akses teknologi mutakhir. Dan sekolah Garuda ini menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan di tanah air. Nah, program ini sendiri Tribuners difokuskan pada penguatan kurikulum STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics, peningkatan fasilitas pembelajaran dan juga pembentukan karakter yang kuat. Tentunya tujuannya ya adalah untuk mencetak talenta digital unggul sebagai penggerak transformasi digital nasional. Dan SMA Siwa 5 sendiri sebagai sekolah Garuda Transformasi akan menjalani penguatan kurikulum pra-universitas. Dan sekolah berbasis asrama seperti ini Tribuners akan memadukan nilai-nilai budaya lokal Maluku dengan pembelajaran yang berorientasi global. Menkomdigi juga menambahkan bahwa fokusnya pada sains dan teknologi agar muncul talenta-talenta digital yang akan menjadi penggerak transformasi digital nasional. Nah, pemerintah sendiri memiliki target ambisius yakni membina 80 sekolah transformasi dan juga 20 sekolah baru yang nanti akan dibangun dari awal hingga tahun 2029. Dan sekolah Garuda ini juga Tribuners dirancang untuk mempercepat pembangunan SDM yang unggul, memutus rantai kemiskinan dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Ya memang banyak sekali ya harapan yang yang diberikan begitu kepada anak-anak yang kemudian ya sekolah setinggi-tingginya. Salah satu yang paling diharapkan itu adalah memutuskan rantai kemiskinan tadi ya Tribuners. Walaupun memang faktanya setelah misalnya lulus kuliah pun ya belum langsung bisa mendapatkan pekerjaan dan langsung memutus mata rantai kemiskinan, tapi paling tidak dengan bersekolah ya yang tinggi itu bisa mengubah mindset dan ya nantinya diharapkan berdampak terhadap itu tadi memutus rantai kemiskinan. Nah, sebanyak 80% siswa di sekolah Garuda Tribuners akan mendapat beasiswa penuh dari pemerintah, sementara 20% sisanya adalah peserta berbayar. Kebijakan ini sendiri memastikan bahwa kesempatan pendidikan terbaik terbuka lebar bagi siswa berprestasi dari berbagai latar belakang ekonomi. Jadi bukan hanya orang kaya ya atau orang berada saja yang bisa mengakses pendidikan setinggi-tingginya, pendidikan terbaik, tetapi juga orang sederhana juga bisa ya Tribuners. Oke, next ini kita punya informasi mengenai kantor DPD Golkar yang dirusak OTK Tribuners dipicu surat pemecatan Aziz Mahulete dan juga PAW. Jadi Tribuners pada hari Kamis 9 Oktober kemarin kantor Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar di kawasan Karangpanjang, Kota Ambon itu dirusaki oleh sekelompok massa. Nah, kejadian ini sendiri terjadi kurang lebih sekitar pukul 3 sore ya pada hari Kamis kemarin. Dan aksi pengerusakan ini dilakukan oleh rombongan yang mengatasnamakan diri sebagai bagian dari pendukung Aziz Mahulete.
Salah satu perwakilan kelompok, Firman Sunet ya, saat ditemui oleh reporter kami mengungkapkan bahwa tindakan tersebut dipicu oleh kekecewaan atas sikap DPD Golkar Maluku yang dinilai telah melakukan pemecatan sepihak terhadap Aziz Mahulete tanpa sepengetahuan resmi. Ia mengatakan bahwa mereka datang karena kecewa. Surat pemecatan pada Bapak Aziz Mahulete itu dikeluarkan tanggal 14 September, tapi sampai saat ini belum diterima langsung oleh beliau. Nah, selain itu pula, keputusan DPD Golkar yang telah mengusulkan Ridwan Rahman Marasabesi sebagai PAW almarhum Rasyad Effendi Latukonsina juga dinilai sepihak. Sebab dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh DPD Golkar bertentangan dengan arahan Mahkamah Partai yang sebelumnya meminta agar tidak dilakukan terkait dengan PAW mengingat adanya sengketa internal yang belum selesai. Kemudian dia juga menegaskan bahwa kedatangan mereka untuk mengawal suara rakyat ya yang telah diberikan kepada Aziz Mahulete dalam pemilu 14 Februari lalu yang harus dipertimbangkan dalam PAW itu. Terkait dengan kericuhan hingga merusaki kantor DPD Golkar itu, Tribuners Firman mengungkapkan bahwa awalnya mereka berkunjung untuk berdialog secara damai dengan pengurus DPD Golkar terkait hal tersebut. Namun menurutnya peristiwa ini kemudian memanas ya ketika salah satu fungsionaris DPD Golkar Maluku diduga membentak rombongan sehingga emosi massa pun tersulut. Dan diketahui Tribuners atas insiden pengerusakan itu, pihak DPD Golkar langsung menindaklanjuti dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Maluku. Ya, segala sesuatu ya yang dilakukan ya, itu memang ada dasar hukumnya. Jadi ya nanti kita lihat seperti apa proses hukumnya ya. Lanjut lagi Tribuners. Ini ada informasi mengenai Aliansi Baku Jaga Tanah yang kembali menggelar aksi damai tuntut pembebasan 2 pemuda Negeri Hayam. Kalau kita lihat memang Aliansi Baku Jaga Tanah ini sering sekali ya melakukan aksi damai yang menuntut pembebasan 2 pemuda Negeri Haya ini. Beberapa waktu lalu juga dilakukan di Bundaran Poka ya, Tribuners. Nah, kembali lagi masyarakat adat Negeri Haya Maluku Tengah dan juga Komite Aksi Kamisan Ambon Tribuners menggelar aksi solidaritas di perempatan pos Kota Ambon pada hari Jumat 10 Oktober kemarin. Aksi ini bertepatan dengan sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Satria Ardi Tuahan selaku Kepala Pemuda Negeri Haya. Berlangsung sekitar pukul 12 siang, Tribuners demo membawa sejumlah pamflet bertuliskan kecaman akan keberadaan PT Waragonda Minerals Pratama serta tuntutan pembebasan pemuda adat Haya. Salah satu pamflet itu bertuliskan hentikan kriminalisasi masyarakat adat penjaga ruang hidup. Nah, koordinator lapangan Hardi Rahantan ya Tribuners meminta Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan keadilan kepada 2 pemuda yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan itu. Menurutnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK nomor 10 tahun 2024 tentang perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus jadi pertimbangan. Kemudian pengadilan juga harus melihat nih dampak dari aktivitas perusahaan pasir garnet yang ada di Negeri Haya itu.
Dia mengatakan bahwa tuntutan yang dilayangkan kepada, dua pemuda negeri Haya ini sebenarnya tidak sesuai konstitusi terkait perlindungan aktivis lingkungan hidup dan tidak bisa digugat secara perdata maupun pidana. Maka apa yang terjadi saat ini dinilai melanggar konstitusi yang ada ya. Senada dengan itu Salihin Hayoto ya, salah satu PDMO juga menilai bahwa proses hukum atas keduanya itu prematur mengingat hanya ada satu alat bukti yakni kesaksian. Ia mengatakan bahwa proses penahanan yang dilakukan tidak memiliki unsur-unsur pidana dalam KUHP, yaitu dua alat bukti berupa keterangan saksi dan juga barang bukti yang tidak ada dalam proses pemeriksaan. Jadi dia mengatakan bahwa mereka hanya pakai keterangan saksi dari satu pihak. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa aksi serupa itu akan kembali digelar saat sidang pembacaan putusan nanti. Memang tidak tidak akan lelah ya aliansi Baku Jaga Tanah ini untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang dinilai dicederai. Oke, lanjut lagi Tribuners. Nah, ini kita punya informasi dari Kota Tual ya, Maluku Tenggara. Dengan judul sempat rekayasa kasus pembunuhan di Desa Ngadi, akhirnya Polres Tual menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Polres Tual melalui Satreskrim menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Nurdin Bugis di Desa Ngadi, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual pada hari Rabu 8 Oktober malam. Nah, para tersangka ini diantaranya ada GR alias Nyong, kemudian RF alias Rian, dan EJR alias Juven. Kemudian ada CTD alias Tito, YBT alias Anis, dan juga BBW alias Berti. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Tual, Ibtu Aji Prakoso Trisaputra pada hari Sabtu kemarin ya. Jadi penetapan tersangka ini setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti berupa keterangan saksi, kemudian rekaman CCTV dari lokasi kejadian, serta hasil visum terhadap korban. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, Kasat Reskrim Polres Tual mengungkapkan bahwa peristiwa tragis itu bermula pada hari Rabu 8 Oktober malam saat para tersangka sedang berkumpul di perempatan jalan depan toko Vikal Desa Ngadi. Nah, mereka diduga sementara mengonsumsi miras jenis Sopi sambil berbincang, dan tidak lama kemudian korban Nurdin Bugis ini bersama dua rekannya melintas di lokasi tersebut. Nah, korban pun sempat terjatuh Tribuners dan dibantu oleh para tersangka. Kemudian korban kembali mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan hingga kembali terjatuh di dekat perempatan. Nah, saat dibantu kembali, kemudian terjadi cekcok antara korban dan salah satu pelaku GR alias Nyong yang kemudian memukul korban 2 kali menggunakan tangan kanan hingga mengenai rahang dan menyebabkan korban terjatuh dan tak sadarkan diri. Nah, akhirnya untuk menutupi kejadian sebenarnya, faktanya ya, para pelaku ini kemudian berusaha mengelabui warga dengan merekayasa bahwa seolah-olah korban ini mengalami kecelakaan dengan cara mereka menjatuhkan sepeda motor korban di dekat kios penjual bensin dan memindahkan tubuh korban ke sebuah gazebo di belakang rumah warga setempat. Nah, saat itu pihak kepolisian yang menerima laporan dari warga kemudian bergerak mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP.
Dan berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, penyidik menemukan adanya indikasi kuat penganiayaan yang menyebabkan kematian. Nah, hal ini juga diungkapkan oleh Ibtu Aji Prakoso bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan ya terhadap para saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV dan hasil visum korban. Dan akhirnya sudah ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Tribuners, ini yang dikatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga ya. Jadi serapat apapun mereka menyembunyikan faktanya tetap akan terungkap. Karena memang ada saksi dan juga CCTV ya yang bisa memperlihatkan apa yang dilakukan oleh tersangka ini. Next kita ke berita terakhir ya Tribuners yang terjadi di hari Minggu kemarin. Ada informasi mengenai BPOM Ambon yang menggaungkan kesadaran obat dan kosmetik aman lewat World Pharmacist Day 2025. Nah, ini untuk para cewek-cewek ya harus banget disimak dan diikuti. Jadi dalam semangat memperingati World Pharmacist Day 2025 ya, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Ambon menggandeng Ikatan Apoteker Indonesia atau IAE dan juga pemerintah Provinsi Maluku untuk menggelar kegiatan Car Free Day yang meriah sekaligus edukasi di kawasan Gong Perdamaian Kota Ambon pada hari Minggu 12 Oktober kemarin. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10, jadi 4 jam ya. Dan dibuka dengan senam, diikuti oleh ratusan masyarakat dari berbagai kalangan. Hari Minggu ya. Namun bukan hanya olahraga yang menjadi tujuan utama Tribuners, kegiatan ini juga tentunya menjadi panggung kampanye publik yang serius namun dikemas secara ringan, menyuarakan pentingnya penggunaan sediaan farmasi yang aman. Kampanye yang diusung ini mencakup isu-isu penting ya seperti pengendali resistensi antimikroba, kemudian edukasi ayo buang sampah obat, dan kampanye Degusibu atau dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Hingga peringatan terhadap penyalahgunaan narkotika, peredaran kosmetik berbahaya, dan obat bahan alam yang dicampur dengan bahan kimia obat. Nah ini nih bagus ya, edukasi untuk para wanita yang mungkin masih menggunakan skincare yang mengandung merkuri. Dan dalam sambutan Kepala BPOM Ambon Tribuners Tamran Ismail, beliau mengingatkan pentingnya literasi farmasi di kalangan masyarakat Maluku, apalagi di para emak-emak ya, biasanya belum begitu teredukasi. Nah, ia menyampaikan bahwa peringatan World Pharmacist Day ini bukan hanya seremonial, melainkan momentum strategis untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap bahayanya penyalahgunaan obat dan produk ilegal. Beliau mengatakan bahwa kenapa mereka mengharapkan ketersediaan farmasi yang aman karena sampai saat ini di Provinsi Maluku kecenderungan peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan tertentu semakin marak. Ia juga membeberkan bahwa hasil pengawasan BPOM menunjukkan angka yang cukup tinggi dalam peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta obat herbal yang tidak sesuai standar dan mengandung bahan kimia obat yang dilarang.
Ini beliau mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya memperingati Hari Apoteker, tetapi ruang edukasi agar masyarakat bisa memilih produk obat dan makan yang bermutu dan berkhasiat. Dan semua ini tentunya adalah bagian ya dari upaya mencapai Indonesia Emas 2045 supaya jangan jadi Indonesia cemas ya, terutama dengan membangun generasi muda yang sehat dan cerdas. Dan tentunya kegiatan ini Tribuners mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Maluku. Mewakili Gubernur Maluku, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Muhammad Malawat menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi lintas sektor dalam mengedukasi masyarakat ini. Beliau mengatakan bahwa World Pharmacy Day ini bukan sekadar perayaan, tetapi momentum untuk menegaskan betapa pentingnya peran apoteker dalam memastikan setiap produk farmasi yang dikonsumsi masyarakat adalah aman dan juga bermutu. Beliau juga menegaskan komitmen Pemprov Maluku dalam membangun ekosistem kesehatan yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Dan tentunya ya Tribuners, kegiatan seperti ini merupakan salah satu investasi sosial dan kesehatan yang penting untuk jangka panjang. Jadi begitu ya Tribuners, karena memang kesehatan itu ya sangat penting ya. Kita investasi bukan hanya di uang atau di harta, tetapi juga ke kesehatan itu sangat penting. Jadi pastikan kalian setiap hari mengonsumsi makanan dan juga minuman yang aman, sehat untuk para wanita. Usahakan dan pastikan kalian menggunakan kosmetik ataupun skincare yang aman, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang bisa merusak kulit tubuh dan juga wajah kalian. Oke Tribuners, informasi ini menjadi penutup ya di ulasan sepekan kali ini. Nanti kita ketemu lagi di ulasan sepekan edisi berikutnya. Dan untuk kalian yang ingin selalu mengupdate informasi, jangan lupa untuk selalu mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com atau juga bisa ke berbagai akun media sosial kami karena kami selalu update ya. Mulai dari Facebook, kemudian Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, kami juga punya saluran WA dan jangan lupa juga untuk saksikan berbagai program Tribun Ambon lainnya. Akhirnya saya Putri Utami pamit, selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.